Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1118 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan menampilkan robot kuno yang dalam chapter sebelumnya terkena telak serangan dari Gorosei Warkuri. Seperti yang kita tahu, robot tersebut terlempar ke udara dan terjatuh ke dalam lautan. Serangan Warkuri memang memiliki tenaga yang luar biasa. Dari apa yang terlihat sampai sejauh ini, Warkuri memiliki kekuatan fisik terbaik di antara para Gorosei lain. Sekarang, robot kuno yang terkena serangan itu pun harus tenggelam. Ketika dia tenggelam, dia mengingat soal Joy Boy. Robot kuno bertanya di mana Joy Boy berada. Beberapa saat yang lalu, sang robot sempat mengira bahwa Joy Boy berada di Pulau Egghead. Tentu sosok yang dimaksud oleh robot kuno adalah Luffy, karena Luffy dan Joy Boy memiliki kekuatan yang sama. Bahkan Luffy pun bisa dianggap sebagai Joy Boy baru yang ada pada masa ini. Setelah itu, sisa dari perkataan Vegapunk sempat terdengar samar-samar sebelum Haishin dan Denmushi mati total. Vegapunk berkata namanya adalah, tapi sebelum ucapannya selesai, Denmushi tersebut sudah tidak mampu bertahan. Hal itu pun membuat pesan dari Vegapunk menggantung, padahal dia ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan inisial D. Informasi tentang hal tersebut kembali menjadi rahasia dan misteri besar yang belum bisa kita ketahui. Beralih ke tempat lain, berbagai negeri dan kota yang ada di seluruh dunia diperlihatkan. Banyak orang bereaksi terhadap siaran Vegapunk yang terputus secara tiba-tiba. Di kerajaan Alabasta, Koza dan Toto ditampilkan. Di sana juga ada para warga yang menyadari bahwa siaran tersebut putus secara tiba-tiba karena dimatikan oleh pihak tertentu. Mengingat Vegapunk berbicara tentang hal tabu seperti Poneglyph dan abad kekosongan, maka mereka menduga bahwa pemerintah dunialah yang memutus siaran tersebut. Namun, karena ada berita bohong di koran soal Luffy yang menyandra Vegapunk, ada pula orang-orang tertentu yang mengira bahwa bajak laut topi jeramilah yang menjadi pelaku di balik hal itu. Sementara itu, di Whiskey Peak terlihat ada Mr. Nine, Miss Monday, dan putra mereka bersama dengan para warga lain. Warga di sana berkata bahwa tak peduli dosa apapun yang telah dilakukan oleh Vegapunk, mereka tetap tidak bisa membayangkan pemerintah dunia menghabisi orang paling jenius itu. Lalu, kerajaan Dressrosa juga diperlihatkan, di mana ada Rebecca dan Leo yang berbicara soal Luffy. Leo bertanya, apakah siaran yang putus tiba-tiba itu perbuatan dari Luffy? Tapi dengan tegas Rebecca berkata bahwa itu tidak mungkin. Kembali ke Pulau Egghead, di sana York memberitahu Gorosei bahwa selain dirinya, masih ada dua lagi klon Vegapunk yang tersisa. Mereka berdua adalah Lilith dan Atlas yang saat ini berada di kubu bajak laut topi jerami. York pun menginformasikan soal Punk Record alias otak Vegapunk yang masih akan terus berkembang walau tubuh Vegapunk sudah mati. Dengan kata lain, Atlas dan Lilith pun masih bisa mengakses informasi dari otak tersebut. Sebagai klon Vegapunk, kemungkinan besar mereka berdua juga memiliki pengetahuan yang sama dengan sang ilmuwan itu mengenai abad kekosongan dan berbagai hal penting lain. Maka Gorosei pun menargetkan Atlas dan Lilith untuk diburu di Pulau Egghead. Mereka tidak ingin ada klon Vegapunk selain York yang berhasil bertahan hidup. Setelah itu, keadaan di pantai diperlihatkan. Luffy, Dory, dan Brogy melompat ke kapal bajak laut Giant Warrior sehingga mereka bergabung bersama Bonnie, Sanji, Franky, Atlas, dan para raksasa. Pertempuran juga masih terjadi di lokasi tersebut antara kru bajak laut Giant Warrior melawan para pasukan angkatan laut. Para marinir berkata bahwa raksasa memang kuat, tapi apapun yang terjadi, para marinir itu tidak akan membiarkan para raksasa bisa lolos dari sana. Marinir membawa kekuatan tempur besar dan kapal yang sangat banyak, sehingga mereka cukup percaya diri akan mampu menghadapi musuh-musuh itu. Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, di antara para marinir tersebut ada Vice Admiral Bluegrass dan Vice Admiral Dole yang merepotkan. Bluegrass memiliki kemampuan untuk menunggangi apapun, sehingga dia pun menunggangi salah satu cyborg monster laut dan mengendalikannya. Sedangkan Dole memiliki kekuatan fisik dan Busho Shoku Haki kuat, sehingga dia mampu melancarkan serangan yang sangat hebat.
Namun, dalam chapter terbaru ini, Bonnie berhasil mengatasi dua Vice Admiral itu. Dia mengubah Doll dan Bluegrass menjadi anak kecil memakai kekuatannya. Bahkan, cyborg monster laut yang ditunggangi oleh Bluegrass juga diubah menjadi kecil. Doll pun sangat marah kepada Bonnie atas apa yang dia lakukan. Tapi Doll dalam wujud anak kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan Bluegrass yang hanya bisa merasa malu atas ketidakberdayaannya saat ini. Vice Admiral itu juga mengatakan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Bonnie benar-benar tidak masuk akal. Sementara itu, Luffy menyapa Oimo dan Kashi karena mereka memang sudah saling kenal sejak di Enies Lobby. Kemudian terlihat Sanji menghubungi Nami dan berkata bahwa kapal raksasa telah berhasil berlayar. Nami merespon dengan bilang mereka juga akan segera meluncur. Bajak laut topi jerami memang harus meninggalkan pulau masa depan itu secepat mungkin, meski tentu bukan hal mudah untuk melakukan hal tersebut di tengah situasi kacau seperti ini. Setelah itu, terlihat Luffy memasuki dapur kapal dan memakan dengan lahap semua makanan yang berhasil dia temui di sana. Tiba-tiba, Gorosei Mars muncul di pantai dan segera menembak kapal bajak laut Giant Warrior dengan serangan beam besar dari mulutnya. Tiga raksasa pun memakai perisai secara bersama untuk memblokir serangan Mars, tapi serangan itu tetap berhasil mengenai sebagian kapal. Lalu, Luffy keluar dari dapur dalam mode Gear 5, pertanda bahwa dia siap untuk bertempur kembali. Ketika Luffy keluar dalam mode Gear 5 itu, pancaran kekuatannya membuat lautan dan kapal terguncang. Jelas terlihat mode Gear 5 Luffy saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Ini mungkin karena tenaganya sudah penuh lagi setelah makan, dan karena Luffy juga sudah semakin mahir dalam menggunakan Gear 5. Luffy pun mengajak Bonnie untuk bertarung bersama karena Luffy tahu bahwa Bonnie sangat ingin menghajar para Gorosei itu. Awalnya Bonnie merasa tidak sanggup melakukan hal tersebut, namun Luffy memotivasi Bonnie untuk melakukannya. Bonnie pun mengingat kenangan Kuma di mana Kuma berjanji di makam Jinny bahwa dia akan melindungi Bonnie. Hal itu menambah dorongan dalam diri Bonnie untuk pergi bertarung. Saat sudah mantap untuk beraksi, Bonnie memakai teknik Distorted Future dan berubah menjadi Nika. Kali ini perubahan Bonnie berbeda dari sebelumnya. Bila sebelumnya dia hanya bisa berubah menjadi versi karet Nika dan memakai teknik mirip Gear 3 Luffy, sekarang Bonnie mampu berubah menjadi versi putih Nika sehingga terlihat seperti mode Gear 5 Luffy. Hal ini tentu merupakan suatu kejutan besar karena potensi kekuatan Bonnie ternyata luar biasa. Melihat perubahan Bonnie membuat Luffy tertawa senang dan memuji gadis itu. Luffy dan Bonnie pun sama-sama memasuki mode raksasa Nika untuk menghadapi Gorosei Mars di sana. Gorosei, Warkuri, dan Jupiter yang masih berada di dalam pulau bisa merasakan ada yang aneh, sehingga mereka berdua pun segera bergegas untuk menuju ke kapal Elba. Pada panel terakhir chapter ini, robot kuno yang tenggelam kembali aktif di dalam laut. Sang robot bisa merasakan kehadiran Nika dan berkata bahwa dia ada di sini. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1118. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.